Karena Ya, sekarang sudah connect di YouTube sama Facebook, jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu iya Mbak. sendiri, karena secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama Facebook. Kita kasih YouTube. Oke, Gimana sayang? iya Mbak mau nanya Hmm? gitu. Dulu kan saya pernah di Hong Kong 4 tahun, ya kan? Mhm. 4 tahun di Hong Kong satu majikan. Yeah. Nah, terus sama majikan itu kan lama-lama orangnya itu maafan. Nah, tambah lama tambah maafan. Terus aku kan jaga anak. Anaknya itu kan Mana nakal YouTube banget Mbak? namanya anak ya. YouTube-nya mana? Aku lepas kontrol. Aku pukul anaknya pakai sendal. Oh iya? Terus? Aku pukul itu ada CCTV. Ya kan, aku nggak ada bekas sih mukul itu, nggak ada bekas gitu kan. Aku pukul anaknya tapi cuma di situ salahku. Emang aku salah ya mukul karena aku emosi gitu kan, anak nakal itu. Terus ada CCTV itu yang aku nggak bisa ngelak ya kan. Nah, Terus? itu aku habis cuti, udah 4 tahun aku cuti, itu kontrak ketiga itu. Kontrak ketiga waktu itu. Terus aku anaknya udah mukul, majikan tahu dan majikan ngomong, udah kamu nggak aku keluarin, cuma kamu janji kamu nggak bakal ngulangi lagi gitu kan. Nah terus aku gini, ya aku nggak berani, aku takutnya aku kelepasan lagi, aku mukul lagi, aku mengundurkan diri aja. Aku langsung ngebreak aku ngebreak gitu. Terus aku udah ngebreak, aku pulang Indo karena katanya majikan kan lapor ke imigrasi, katanya rekod aku jelek kan, di situ aku nggak bukan bisa turun visa waktu itu 3 tahun yang lalu Nah terus aku pulang Indo, udah pulang Indo, aku sekarang udah di Hong Kong lagi sekarang aku udah ganti majikan, udah dapat majikan lagi, alhamdulillah baik. Aku kerja udah dapat 7 bulan di sini. Nah yang aku takutkan itu kan emang waktu aku datang ke sini itu kan ya takut ya namanya aku dulu punya kesalahan kayak gitu kan. Terus ada yang bilang kalau udah 3 tahun gitu kasusmu udah nggak ada, apalagi biarpun aku dilaporin polisi, dilaporin ke imigrasi, cuma aku kan nggak sampai ketangkep gitu. Aku waktu itu langsung katanya agent nggak bisa turun visa, aku langsung pulang Indo jadi aku nggak sampai di penjara lah, apalagi emang dicari polisi waktu itu waktu di agent, cuma aku langsung pulang Indo gitu, nggak sampai masuk lah. Kalau kayak gitu apa rekodnya itu masih ada di kepolisian atau gimana ya Cik? Oke, sekali lagi, kasus di Hong Kong itu tidak semudah yang kamu bayangkan bahwa kamu setelah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, rekod kejahatanmu itu akan hilang ya Mbak ya. Masih ada catatan selagi kamu tidak ada catatan berikutnya. Jadi, imigrasi itu tetap ada note-nya. Bayangkan anak-anak yang beda nama aja 10 tahun, 15 tahun muncul lagi loh Mbak. Mungkin karena kasusmu tidak parah, maka tidak apa-apa. Paham nggak maksud saya? Jadi mukul anak mungkin tidak sampai ke persidangan atau gimana, mungkin ya cuman buat catatan imigrasi sama polisi aja, tapi kan tidak sampai sidang atau sampai apa. Enggak. Ya, jadi apakah hilang atau tidak, itu kan catatan di imigrasi itu nggak mungkin hilang loh sayang. Jadi banyak anak yang menyangka bahwa 3 tahun, 5 tahun itu nggak ada catatan kriminal, tetap. Kalau kamu sudah ketangkap itu catatannya keluar semua. Nah masalahnya kan kamu nggak pernah melakukan kesalahan lagi, jadi nggak ada catatan. Paham nggak maksudku? Terus waktu itu paham deh. Terus waktu itu aku datang ke sini itu kan di imigrasi aku ditahan sama polisi bandara waktu di bandara ditahan sama polisi itu karena pasporku yang lama kan nggak masuk, nggak dibawa gitu, cuma bawa yang baru. Karena dulu waktu 4 tahun di majikan itu kan selalu diajak ke Jepang, ke luar negeri lah, ke Singapura, kemana, makanya sampai lembarannya tuh habis pakai cop-copan itu gitu kan. Aku ganti paspor baru lah, waktu kesini kemarin itu yang lama sama PP nggak dibawain, cuma bawa yang baru. Terus aku di situ ditahan sama polisi lama banget. Aku udah pasrah, aku udah takut ya, apakah aku udah nggak bisa masuk lagi, apakah nama aku yang dulu itu keluar lagi gitu kan. Maksudnya namamu atau kasusmu? Iya, takutnya di imigrasi kasus aku yang dulu aku dilaporin majikan pukul anaknya itu keungkap lagi karena paspor itu kan
sama gitu, C. Udah gitu ditanya, mana KTP kamu? KTP aku hilang di Indo karena aku udah di Indo 3 tahun, aku bilang gitu. Terus aku di sidang lama banget ditanyain ini nama majikan kamu dulu siapa? Aku kan takut, C. Takutnya apa? Kalau ditelepon majikan aku yang lama, takutnya ntar dia nggak ngizinin aku kerja, dia masih dendam sama aku, kan jadi masalah. Aku jawabnya aku lupa. Gitu, ditanya itu aku lupa namanya, alamatnya dulu di mana, lupa, aku bilang gitu semua. Terus udah gitu aku di sidang lama banget, di dalam situ nggak ada sinyal, mau SMS minta tolong siapa, gitu kan, nggak ada yang bantu, ya aku pasrah aja sama Allah, ya mungkin aku harus nebus kesalahanku atau gimana, aku pasrah, aku minta yang terbaik. Dulu itu aku emang nakal banget, C. Di Hong Kong tuh aku akuin aku nakal, aku gaji udah dikasih 6.000 tapi masih kurang aja. Aku di luar sana masih bandel gitu kerjaan aku. Kerja itu. Kerjanya bandel aku sampai maksudnya? Ya aku nyari cowok lah, apa seneng-seneng gitu. Waduh. Tapi aku posisi nggak punya suami, masih janda gitu. Cari terong Hongkong atau terong Pakistan atau terong apa? Terong Hongkong, C. Cari terong Hongkong. Terus? Tapi aku sekarang tobat, C. Aku nggak mau kayak gitu lagi. Aku sekarang udah punya suami, makanya aku kesini. Aku janji sama diri aku sendiri. Sekarang biarpun gaji standar, aku terima apa adanya. Dulu gaji aku gede, nggak barokah, C. Karena kamu kebanyakan cari terong. Karena kamu kebanyakan cari terong. Ya sebelum itu, aku kan dibohongin temanku juga, suruh jadi saksi sono, saksi sini, bayarin utang, dianya kabur, sampai kelelep-kelelep, C. Ya kelelep-kelelep malah golek terong. Kamu jadi cabe-cabean. Enggak barokah. Lah iya kamu jadi cabe-cabeannya. Halo? Ya emang sih seminggu waktu libur dapat uangnya itu kayak gaji aku sebulan, tapi kan ya nggak barokah aja, nggak ada cukupnya, nggak ada tenangnya hidup. Maksudnya kamu jadi cabe-cabean gajimu besar gitu? Ya aku kan kalau kenal cowok orang Hongkong ketemu 1 jam 1.000 gitu. Wah, ini nyata memang bener ada kayak gitu, Mbak? Ya, gimana ya, C, aku nggak mau nutupin diri aku. Aku emang dulu nakal, aku nggak munafik, aku orang baik. Tapi kan aku, ya temen aku juga ada kayak gitu. Aku ikut-ikutan gitu. Tapi sekarang aku enggak, C. Ampun, aku sekarang udah sebentar. Karma berlaku, C. Iya, hukum karma berlaku. Sebentar, ini adalah pengalaman baru di mana bener banyak orang Indonesia cabe-cabean. Ya ada sih, C, temen aku juga lama di sini juga kayak gitu. Kadang nemenin minum gitu. Ya dikasih 1.800 gitu. Jadi kalian libur itu nemenin berapa laki-laki, Mbak? Sampai dalam waktu 1 hari bisa ngelebihin gajimu? Ya kadang kalau tergantung orangnya. Kalau orang Hongkong sini kalau yang baik ya baik banget. Sampai biarpun nggak ngapa-ngapain juga ketemu gitu, diajak jajan, makan gitu, dikasih uang gitu. Waktu aku pulang itu ngebreak disamperin, C, di sentral situ di airport, aku dikasih uang 10.000, C, mau pulang tuh, saking baiknya orangnya. Itu aku nggak diajak tidur loh. Tahu aku mau pulang itu dia nyamperin aku dikasih uang 10.000. Itu ada saksinya, ada temanku, dia tahu sampai nangis. Bukan, maksud saya adalah memang benar ada cewek Indonesia yang jadi cabe-cabean gitu. Banyak, C. Jadi kalian sekali libur itu malah melebihi gaji kalian yang 1 bulan? Kadang ya nggak setiap libur, kadang gitu. Tapi kamu sekarang sudah tobat ya, syukur alhamdulillah. Kalau kamu C, sudah udah nggak mau lagi, udah takut aku, C. Berarti, masalah yang baru itu malah datang. Emang aku dapat uang, tapi masalah yang lain datang gitu, C. Nggak tahu itu majikan semakin cerewet, nggak tahu ya kayak gitu. Anak jadi nakal, aku lepas kontrol, aku jaga dia 4 tahun, nggak pernah ngapa-ngapain. Itu aku mukul dia, terus ada kamera, soalnya di tempat playground. Jadi ketahuan. Itu majikan nggak ngeluarin, aku langsung nge-break, C. Aku langsung keluar. Maksud aku gini loh, Mbak. Memang benar orang-orang kita sendiri yang jadi cabe-cabean itu di sini memang benar ada gitu loh. Dan termasuk kamu adalah orangnya. Iya. Tapi kamu tahu sekarang itu nggak ada rezekinya, nggak ada barokahnya. Rezekinya itu tidak manfaatnya.
sampai aku jual tanah aku di Indo 100 juta aku kirim ke sini buat nutupin utang-utang di sini. Lah, bukannya Padahal kamu aku kerja kayak gitu. Padahal kamu jadi cabe-cabean, bukannya uangmu banyak?